sifat-sifat cahaya. Yuk, simak video kali ini. JSIT Indonesia Empowering Islamic Schools. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nama saya Siti Sarni Fatmawati dari SDIT Ihsanul Fikri Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi sifat-sifat cahaya pada kelas 4, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang pertama, dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Anak-anak yang hebat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa. Di antaranya kita bisa melihat. Alhamdulillah kita bisa melihat cahaya yang terang benderang. Ayat yang berkaitan dengan cahaya ada di dalam surat Al-Hadid ayat 9, yang artinya dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang atau Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang terhadapmu. Halo anak-anak yang hebat, bagaimana kabarnya kali ini? Semoga baik-baik saja. Cahaya merupakan energi yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Selain senter atau lilin yang dapat kita gunakan saat mati lampu, kira-kira benda apa saja ya yang bisa menghasilkan cahaya? Ya, benar sekali. Ada matahari, ada lampu pijar, dan lain-lain. Untuk mengetahui lebih detail, mari kita ikuti video pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Selamat menyaksikan. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Perhatikan percobaan berikut ini. Kita siapkan 3 buah kertas dengan 2 kertas yang sudah kita lubangi. Kemudian kita letakkan sejajar dan kita arahkan cahaya masuk ke lubang ke kertas pertama. Dan kalian akan melihat cahaya akan sampai ke kertas kedua, memasuki lubang dan akan sampai pada kertas ketiga. Pada percobaan berikut ini kita simpulkan bahwa sifat cahaya yaitu merambat lurus dan tidak bengkok. Contoh cahaya merambat lurus adalah cahaya yang masuk ke celah jendela. Bukti bahwa cahaya merambat lurus bisa kalian amati dari cahaya yang terpancar dari senter. Jadi kita simpulkan bahwa cahaya akan merambat lurus apabila melewati satu medium. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Untuk melakukan percobaan berikut, kita siapkan cermin, kemudian senter atau laser, kemudian kertas. Pemantulan adalah terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya, ketika senter atau laser kita arahkan ke cermin, maka cahaya dapat dipantulkan dan kita bisa melihat pantulannya pada kertas yang telah kita sediakan. Contoh dari cahaya dapat dipantulkan adalah ketika kita bercermin. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Pada percobaan berikut ini kita siapkan yang pertama yaitu kertas, kemudian gelas, yang ketiga yaitu senter. Contohnya, ketika kita mengarahkan senter ke benda bening atau gelas, maka cahaya akan tampak di belakangnya.
Contoh lainnya adalah ketika kita mengarahkan cahaya senter ke mangkok yang bening, maka cahaya akan tembus di belakangnya. Contoh dari benda bening adalah botol, gelas, dan lain-lain. Tapi ingat bahwa cahaya tidak dapat ditembus oleh benda yang permukaannya padat atau gelap. Contohnya, ketika cahaya senter kita arahkan ke benda yang permukaannya padat atau gelap, maka cahaya tidak akan tembus ke belakangnya, seperti buku atau kayu. Apa pendapat kalian tentang gambar di samping? Ya, benar sekali. Pensil terlihat seperti patah. Mengapa demikian? Yuk kita simak penjelasannya. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pada percobaan berikut ini, silakan kalian siapkan gelas yang berisi air dan pensil. Contohnya, coba kalian letakkan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air. Maka, pensil akan terlihat seperti patah. Contoh dari sifat cahaya yang dapat dibiaskan adalah ikan yang berada di dalam akuarium. Ikan akan terlihat lebih besar dan dekat. Contoh lain dari sifat cahaya yang dapat dibiaskan atau dibelokkan adalah kita bisa melihat dasar kolam lebih dangkal dari aslinya. Siapa yang pernah lihat pelangi? Indah sekali, bukan? Bagaimana pelangi bisa terjadi? Yuk kita simak video berikutnya. Pelangi merupakan hasil dari dispersi cahaya loh. Apa itu dispersi cahaya? Dispersi cahaya merupakan sifat cahaya yang dapat diuraikan. Jadi, cahaya putih dapat diuraikan, kemudian menghasilkan warna-warna yang indah seperti pelangi, yaitu warnanya ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Keren sekali, bukan? Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Semoga materi ini bermanfaat ya bagi kalian semua. Dari video pembelajaran yang sudah kita pelajari, kita bisa menyimpulkan bahwa sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu dapat merambat lurus. Yang kedua, dapat menembus benda bening. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Yang keempat, dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, dapat diuraikan. Selanjutnya, saatnya kita mengerjakan evaluasi. Yang pertama yaitu tuliskan 3 contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari sesuai sifat-sifat cahaya. Silahkan kalian tulis di buku tulis yang sudah kalian siapkan. Yang kedua yaitu tugas keterampilan. Silahkan kalian membuat percobaan dengan pembuktian sifat-sifat cahaya dengan ketentuan yang pertama yaitu pilihlah 2 sifat-sifat cahaya yang ingin kamu buktikan. Yang kedua, lakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya yang kamu pilih. Selanjutnya, tuliskan hasil percobaanmu dalam bentuk laporan. Ini bisa dipandu oleh orang tua kalian di rumah. Selanjutnya yaitu dokumentasikan atau fotokan hasil percobaanmu. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan bahagia. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jaga kesehatan selalu ya dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JSIT Indonesia Empowering Islamic Schools.